Saat mendengar nama Suzuki, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah Jimny, R3, Carry, atau Swift. Namun, tahukah kamu bahwa Suzuki sebenarnya bukanlah perusahaan otomotif saat pertama kali didirikan? Bahkan mobil bukanlah produk pertama yang mereka buat. Perjalanan Suzuki dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu dari sebuah desa kecil di Jepang dengan sebuah mesin tenun sederhana. Bagaimana perusahaan pembuat alat tenun bisa berubah menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia? Mari kita telusuri sejarahnya. Perjalanan Suzuki dimulai pada tahun 1909 di sebuah kota kecil bernama Hamamatsu, prefektur Shizuoka, Jepang. Pendiri perusahaan ini adalah Michio Suzuki, seorang pengrajin berbakat yang melihat kebutuhan besar akan mesin tenun berkualitas untuk industri tekstil Jepang yang sedang berkembang pesat. Pada masa itu, Jepang dikenal sebagai salah satu negara penghasil sutra terbesar di dunia. Banyak pengrajin masih menggunakan alat tenun manual yang lambat dan kurang efisien. Melihat peluang tersebut, Michio Suzuki mendirikan sebuah perusahaan bernama Suzuki Loom Works. Produk pertamanya bukan mobil, melainkan mesin tenun kayu yang dirancang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mudah dioperasikan dibanding alat tenun tradisional. Berkat inovasi tersebut, mesin tenun buatan Suzuki cepat mendapat kepercayaan dari para pelaku industri tekstil. Dalam waktu singkat, perusahaan kecil ini berkembang menjadi salah satu produsen mesin tenun terbesar di Jepang. Sebelum membahas mobil, kita perlu memahami kondisi Jepang pada awal abad ke-20. Saat itu, industri tekstil merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Jepang. Ekspor kain dan sutra menjadi sumber pendapatan utama negara. Karena itu, mesin tenun memiliki peran yang sangat penting. Bisa dibilang, tanpa keberhasilan Suzuki di industri tekstil, mungkin kita tidak akan pernah mengenal merek Suzuki sebagai produsen mobil seperti sekarang. Memasuki tahun 1940-an, dunia dilanda Perang Dunia Kedua. Kondisi ekonomi Jepang mengalami perubahan besar. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, permintaan terhadap mesin tenun menurun drastis. Banyak pabrik tekstil mengalami kesulitan. Suzuki pun mulai mencari peluang bisnis baru agar perusahaan tetap bertahan. Michio Suzuki menyadari bahwa masyarakat Jepang membutuhkan kendaraan yang murah, hemat bahan bakar, dan mudah dirawat. Inilah titik awal perubahan besar dalam sejarah Suzuki. Pada akhir tahun 1940-an, Suzuki mulai melakukan penelitian untuk membuat kendaraan bermotor. Produk pertama mereka bukan mobil, melainkan power free, yaitu sepeda yang dilengkapi mesin kecil berkapasitas sekitar 36 cc. Mesin kecil tersebut membantu pengendara saat mengayuh, sehingga perjalanan menjadi lebih ringan. Karena desainnya sederhana, hemat bahan bakar, dan mudah digunakan, Power Free mendapat sambutan positif dari masyarakat Jepang. Keberhasilan inilah yang memberikan kepercayaan diri kepada Suzuki untuk melangkah lebih jauh ke industri otomotif. Banyak orang bertanya, mengapa Suzuki sejak awal terkenal dengan mesin kecil? Jawabannya berkaitan dengan kondisi Jepang setelah perang. Harga bahan bakar masih mahal, jalanan sempit, dan daya beli masyarakat belum tinggi. Karena itu, kendaraan dengan mesin kecil menjadi solusi yang paling masuk akal. Filosofi inilah yang terus dibawa Suzuki hingga sekarang, yaitu membuat kendaraan yang ringan, efisien, mudah dirawat, dan terjangkau. Konsep tersebut masih bisa kita lihat pada berbagai produk Suzuki modern, seperti R3, XL7, Baleno, hingga Fronx. Keputusan Suzuki beralih dari mesin tenun ke kendaraan bermotor menjadi langkah yang mengubah sejarah perusahaan ini selamanya. Namun, perjalanan Suzuki baru saja dimulai. Pada episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana Suzuki berhasil menciptakan mobil pertamanya, Suzuki Suzulite, sebuah mobil kecil yang menjadi pelopor teknologi modern di Jepang dan membuka jalan bagi kesuksesan Suzuki di industri otomotif dunia. Jadi, jangan sampai ketinggalan kelanjutannya.